Plat nomor mobil yang digunakan pelaku penabrakan terhadap mahasiswa UGM, Argo Eriko Avandi, menjadi sorotan. Pasalnya ada perbedaan antara plat nomor yang tertera saat kecelakaan dan plat nomor yang menjadi barang bukti. Kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Avandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, terus menjadi sorotan publik. Pelaku yang merupakan mahasiswa UGM jurusan Ekonomi Kristiano Pangarapenta Pangidahan Tarigan kini menghadapi tuduhan baru terkait dugaan penggunaan plat nomor palsu pada kendaraannya. Warganet mulai menyoroti kejanggalan dalam kasus ini setelah muncul perbedaan antara plat nomor yang tertera saat kecelakaan dan plat nomor yang menjadi barang bukti. Saat kecelakaan, mobil BMW yang dikendarai Kristiano diketahui menggunakan plat nomor F1206. Tetapi dalam penyelidikan, nomor polisi yang tercatat adalah B1442NAC. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa plat nomor kendaraan tersebut telah diganti atau dipalsukan untuk menghindari identifikasi lebih lanjut. Terkait hal ini, Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo mengungkapkan penggantian plat nomor dilakukan saat mobil BMW yang dikendarai Kristiano diamankan pihak kepolisian. Polisi menyebut pelaku mengganti nomor tanpa sepengetahuan petugas. Pelaku mengganti plat nomor tersebut di area Polsek Ngaglik. Hingga saat ini, plat nomor berkode F yang digunakan saat kejadian tabrakan belum ditemukan. Karena itu mobilnya parkir di belakang polsek sana, itu mereka berkumpul di situ tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Ya, ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota? Bukan anggota, ya. Ya, tidak ada anggota saya hanya untuk mengganti itu untuk apa? Ada CCTV-nya sudah ada semua, orangnya sekarang dalam pemeriksaan kita. Adanya upaya penggantian plat nomor mobil milik tersangka juga menjadi perhatian pihak keluarga korban. Tim hukum Universitas Gadjah Mada yang mendampingi keluarga korban mendesak polisi untuk transparan mengurai motif upaya penggantian plat nomor tersebut. Kan yang jadi polemik juga soal plat ya Pak, yang pas saat tabrakan adalah F, terus setelah polisi menyampaikan ke media B gitu ya Pak, itu tadi juga sempat ditanyakan ke Kasat Lantas atau seperti apa Pak dari F Pak? Iya, dan ini masih dalam proses penyelidikan internal. Gitu. Nanti soal plat ini harapannya juga terang mungkin. Langkah selanjutnya seperti apa Pak? Kita mengikuti prosesnya selanjutnya. Saat ini, Kristiano telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Sleman. Polisi masih akan terus melakukan pendalaman dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV. Muncul perbedaan antara plat nomor yang tertera saat kecelakaan dan plat nomor yang menjadi barang bukti pada mobil tersangka penabrakan terhadap Argo. Diduga plat nomor kendaraan tersebut diganti untuk menghindari identifikasi lebih lanjut. Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Pak Hipnu, Mas Anam, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Prof. Hipnu, ketahuan plat nomor pelaku diganti saat di area Polsek. Nah, menurut Anda ini tujuannya apa pelaku menukar plat nomor ini? Saya Mas ya? Iya, ke Prof. Hipnu, silakan. Mas Ikan, iya. Gini Mas, sekarang kita lihat dulu apa itu fungsi plat nomor. Plat nomor menurut Perpol 7/2001 itu adalah sebagai bentuk identifikasi kendaraan, sebagai bukti registrasi, sebagai tanda kelayakan di rambu perjalanan jalan raya. Jadi ini adalah sebagai bentuk yang menyatu pada kendaraan. Sehingga tidak bisa suatu kendaraan itu melebihi satu nomor kendaraan. Nah, itu. Yeah. Karena identifikasi itu menjadikan apa yang terjadi dalam kendaraan yang bersangkutan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, karena kendaraan yang bersangkutan itu adalah pada saat kejadian itulah yang menjadikan dasar bukti atas suatu kecelakaan lalu lintas yang bersangkutan. Itu yang pertama. Pentingnya fungsi plat nomor kendaraan yang tidak boleh ganti. Yang kedua, sekarang permasalahan kenapa diganti? Nah, ini saya kira sebagai bentuk tindak pidana lain yang kalau dalam hukum itu masuk kualifikasi obstruction of justice, yaitu barang siapa
melawan hukum, menghilangkan, menyembunyikan, atau melakukan perbuatan lain yang dapat mempersulit penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Ini adalah ekses dari penggantian. Artinya apa? Kepolisian sekarang sulit untuk mendeteksi nomor yang ada. Nomor yang ada pun juga hilang. Siapa pelakunya? Ini yang menjadikan suatu problem. Sehingga dalam kasus ini tampaknya potensi tersangka yang terkait dengan pelaku laka lantas, yang terkait dengan menghilangkan, menyembunyikan, atau perbuatan lain yang dapat mempersulit. Nah, ini saya kira Polda DIY tidak perlu ragu-ragu, cepat kalau ini. Hal yang mudah. Sekarang apalagi dilakukan di Polres DIY. Gampang, CCTV itu ada, orangnya pasti kelihatan. Kan gitu kan. Nah, dengan demikian, sebagai bentuk keadilan bagi korban terhadap rekayasa-rekayasa yang dilakukan dalam suatu penanganan itu cepat ditanggapi, cepat ditanggulangi, sehingga tidak menimbulkan tindak pidana bagi pelaku-pelaku yang lain. Ya, Mas Anam, tapi ini menjadi perhatian Kompolnas juga tidak? Kenapa kok bisa plat nomor mobil diganti di dalam area polsek? Ini kan kemudian menjadi pertanyaan juga, Mas Anam. Iya, pertama-tama memang kita nggak tahu persis ya kenapa kok ada orang yang berani mengganti plat nomor gitu. Cuman saya setuju dengan Prof bahwa sebenarnya ini kita dudukkan sebagai satu upaya untuk menghalang-halangi, mengkaburkan dan lain sebagainya upaya penegakan hukum oleh kepolisian, atau bahasa kerennya memang obstruction of justice. Dan terima kasih kami diingatkan kerangka berpikir seperti itu, karena memang ini tidak boleh sekedar didudukan sebagai pelanggaran terhadap perpol yang mengatur lalu lintas. Kalau yang mengatur lalu lintas itu kan perspektifnya ada kendaraan kebetulan ditilangnya ternyata nomornya berbeda. Nah, ini nggak boleh diletakkan dalam konteks itu, tapi diletakkan dalam konteks ini upaya penegakan hukum, tiba-tiba barang buktinya berubah. Nah, ini kan berbeda, pasal penggunaannya juga berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini, tadi kalau monitoring kami memang ini CCTV sudah didapatkan, identifikasi orangnya sudah didapatkan, dan sekarang sedang pendalaman. Saya kira pendalaman ini kerangka berpikirnya jangan berhenti di level laka lantas, tapi kerangka berpikirnya ya dalam konteks hukum pidana lebih luas, karena obstruction of justice itu memungkinkan untuk itu. Nah, yang ketiga sekali lagi karena ini juga perhatian publik ya transparansinya harus lebih ditonjolkan. Saya kira memang nggak akan lama lagi akan diumumkan siapa pelakunya, menjadi tersangka ataukah tidak. Tapi yang penting tidak hanya soal siapa pelakunya dan bagaimana dia statusnya, tapi juga bagaimana kok itu bisa terjadi begitu. Nah, itu juga penting biar kita kasusnya terang benderang, sangka pasalnya juga terang benderang. Nah, itu penting, dan sebenarnya kan plat nomor ini beberapa hari yang lalu udah ramai juga. Kita sayangkan juga ini kok nggak jadi perhatian begitu ya. Walaupun kita kadang-kadang kalau kasus laka lantas yang ditangani oleh Kompolnas misalnya, memang kadang-kadang polisi fokus pada pokoknya gitu ya, pada perkara pokoknya, lalai soal-soal yang sifatnya begini. Lah, syukur ini dibantu oleh publik, ditunjukkan fotonya, dibandingkan fotonya antara F dan B, dan terungkaplah ternyata memang ada pergantian itu. Dan semoga ini pergantian ini tidak diletakkan dalam konteks semata-mata soal lalu lintas, tapi ini harus diletakkan dalam konteks pidana sehingga lebih luas, karena perspektifnya menjadi perspektif ini obstruction of justice gitu. Karena kalau dalam konteks pidana itu, kalau dalam konteks laka lantas itu hukumannya juga ringan, terus ini kan seolah-olah ada operasi gitu ya, pakai ketahuan ini nomornya nomor biasa, enggak kayak begitu ini. Ini sudah terjadi peristiwa laka lantas, buktinya dirubah gitu ya. Karena pentingnya plat nomor itu persis seperti yang dikatakan Prof, persis juga yang diatur dalam peraturan Kapolri itu, memang menunjukkan pertanggungjawaban identitas kendaraan bermotor, layak enggak, punya siapa dan lain sebagainya. Gitu. Itu sih yang paling penting. Ya, Prof Ibnu, ada sejumlah plat nomor juga yang ditemukan dalam mobil pelaku. Menurut Anda ini menandakan apa?
Ya, kalau seperti itu kita harus melihat mungkin ada maksud-maksud lain, kan gitu loh. Maksud-maksud lain terhadap pelaku. Saya kira ini harus diidentifikasi. Maksud satu mobil ada beberapa plat nomor itu suatu yang saya kira sebagai bentuk pelanggaran dalam tanda berat ya, dalam suatu pelanggaran lintas seperti Mas Anam tadi. Karena namanya tadi plat nomor itu dalam Perpol 7 2001 itu yang saya baca itu identifikasi kendaraan, bukti kendaraan, kelayakan kendaraan. Masa satu kendaraan 4 nomor? Nah, ini kan suatu pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan kembali kemana? Ini harus kupas lagi. Dari mana nomor itu? Siapa yang memberi nomor itu? Itu yang menjadi persoalan. Sehingga dalam hal ini saya kira tidak hanya penyelesaian lalu lintas pelakunya, tapi juga evaluasi terhadap korlantas yang terjadi nomor-nomor seperti itu. Kok sampai timbul? Pertanyaannya nomornya asli atau tidak? Keluaran lantas atau tidak? Kan itu. Karena kalau kita lihat pelaku ini, terduga ini kan tanda petik orang punya, gitu. Bukan orang sembarangan. Dengan demikian bisa mengusut. Itu dari aspek lalu lintas. Tapi dalam aspek hukumnya tadi, wah itu sudah perbuatan pidana sebagai bentuk melakukan perbuatan lain di samping menyembunyikan, menghilangkan, merubah yang dapat mempersulit suatu pengungkapan suatu perkara. Sehingga mudah-mudahan dalam hal ini tidak hanya pelakunya, tapi timbul-timbul pelaku lain. Sehingga dalam kasus ini sebagai koreksi kelantas dalam hal menerbitkan nomor-nomor kendaraan yang mungkin disalahgunakan oleh masyarakat. Baik, kita akan tunggu gerak cepat dari pihak Polri untuk mengungkap. Terima kasih Prof. Hidung, terima kasih Mas Anam sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Download Metro TV Extend sekarang.